Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trian Effendi dengan NIM 42220011. Akan mempresentasikan teknologi pengolahan hasil perkebunan. Pengertian teknologi perkebunan. Teknologi perkebunan adalah alat atau cara atau metode yang digunakan dalam mengolah atau memproses input perkebunan sehingga menghasilkan berdaya guna baik berupa produk berbahan mentah, siap jadi maupun siap pakai. Perkembangan teknologi perkebunan dalam sektor perkebunan ini, peranan teknologi sangat diperlukan untuk keberhasilan produktivitas usaha tani yang dihasilkan, apalagi seiring bertambahnya penduduk. Kebutuhan sandang, pangan, dan papan akan semakin meningkat, terlebih akan kebutuhan pangan tahap demi tahap, sehingga produksi hasil akan memuaskan. Pemakaian input modern di pertanian Indonesia dimulai dari periode revolusi hijau sangat intensif, seperti penggunaan mekanisme perkebunan, traktor, penggiling, mesin-mesin lainnya, penggunaan sistem irigasi, penggunaan pupuk organik, insektisida, dan bibit unggul yang pertumbuhan rata-ratanya lebih dari 10% per tahun atau antara 1961 dan 2002. Jenis tanaman hasil perkebunan. A. Karet. Proses pengolahan karet pabrik tentunya didasarkan pada berbagai teknis yang cukup panjang. Langkah pengolahan karet pabrik yang pertama adalah hasil sadapan atau lateks yang dicampurkan ke dalam sebuah wadah atau tangki yang besar. Proses ini dibutuhkan bahan tambahan atau koagulan untuk menggumpalkan lateks yang sudah dicampurkan. Bahan koagulan yang bisa dicampurkan adalah seperti asam format atau asetat. Setelah karet menggumpal, tentu diperlukan langkah selanjutnya, yaitu menggiling karet yang sudah dikoagulasi. Penggilingan ini dilakukan untuk menghasilkan lembaran karet dengan ketebalan ukuran yang seragam. Baru setelahnya, lembaran karet pun dikeringkan secara tradisional kepada para pengepul, atau pengeringannya menggunakan mesin. B. Kopi. Metode basah. Dalam metode basah, proses ini harus benar-benar menghilangkan getah dan kulit luar (the parchment) dengan gesekan, fermentasi, dan air. Setelah panen, buah kopi diiris terbuka dan kacang-kacangan atau bit yang diambil dari buah utuh hanya menyisakan lapisan terluar. 2. Metode kering. Di dalam metode kering ini, proses pengeringan rata-rata membutuhkan waktu sekitar 3-4 minggu, dan kopi mesti sering-sering diputar sehingga seluruh bagian buah kopi benar-benar menjadi kering. Pada metode kering, biji kopi dijemur tanpa terlebih dahulu digiling, dihilangkan lendir buah kopi. Metode kering bisa sama sekali tidak melibatkan air sedikit pun. C. Teh. Cara panen serta perawatan pucuk harus diperhatikan agar mutu dari teh didapat yang terbaik. Cara panen adalah pemetikan pucuk dilakukan dengan cara taruh pucuk di tangan. Jangan terlalu banyak. Jumlah pucuk jangan terlalu banyak di keranjang. Pucuk jangan disiram air. Keranjang pucuk jangan tumpuk. Sedangkan perawatan pucuk meliputi isi waring. Penyimpanan pucuk jangan lebih dari 20 kilo. Pengangkutan waring ke truk ditaruh di kepala dan sangat diturunkan, tidak boleh tumpang tindih dan tidak boleh ditindih oleh barang lain, dan pengangkutan wiring dalam truk harus hati-hati. Selanjutnya, daun teh tiba di pabrik pengolahan dan diolah menjadi berbagai jenis teh. D. Tebu. Tebu yang siap diolah adalah tebu yang memiliki kriteria di antara lain adalah matang, bersih, dan segar. Setelah dipilih dan ditimbang, kemudian tebu akan masuk pada proses penggilingan. Saat nira sudah terkumpul, bukan tidak mungkin jika dalam nira tersebut terdapat kotoran yang dapat merusak kualitas gula nantinya.
Ya, meskipun sebelumnya tebu telah dibersihkan terlebih dahulu, namun kotoran ini juga bisa berupa kulit batang tebu. Jika bahan gula sudah steril atau siap diolah pada proses pengolahan tebu menjadi gula selanjutnya, maka langsung pindah ke bahan gula pada alat penguapan. Sesaat nira telah melalui proses penguapan dan terbentuk nira kental, kemudian masuk proses pengolahan tebu menjadi gula, yaitu tahap pengkristalan. Masuk pada proses pengolahan tebu menjadi gula terakhir, yaitu pengeringan dan pendinginan gula yang sudah terpisah dari larutannya. Proses pengeringan dan pendinginan sendiri biasanya akan dilakukan dalam dua mesin berbeda, sehingga terdapat hasilkan gula kualitas terbaik dalam kurung kering dan murni. Dampak teknologi perkebunan. 1. Dampak positif. Pengolahan lahan yang luas membuat petani memerlukan waktu yang lama tanpa adanya teknologi. Orang dapat menghabiskan waktu 1 bulan dalam mengolah lahan pertanian seluas 3 hektar. Namun dengan adanya teknologi pertanian lebih menghemat waktu, contohnya dengan menggunakan traktor maupun mesin penggilingan. Dengan menggunakan teknologi juga petani dapat menanam lebih bervarian tanaman dengan hasil perkawinan. Dampak negatif. Penggunaan pestisida merupakan bukti dari sebuah kemajuan teknologi. Namun apabila pestisida menempel pada buah apabila dikonsumsi secara rutin akan sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh. Selain itu, penggunaan pestisida bila terkena hama namun hama tersebut belum terbunuh akan berdampak hama tersebut lebih kuat atau tahan terhadap pestisida selanjutnya. Dampak dari teknologi ialah biaya sangat tinggi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.